Kita semuanya shalom. Sekali lagi Bapak Ibu shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini minggu terakhir di bulan Juli. Tidak terasa ya, kita sudah mau masuk bulan Agustus minggu depan. Bersyukur kepada Tuhan, 7 bulan lamanya pertolongan Tuhan boleh kita rasakan di tahun ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu tema fixable. Ya, jadi sebenarnya pengurus itu membuat tujuan sasarannya, yaitu sebenarnya agar jemaat mau belajar untuk dikoreksi. Tetapi hari ini temanya itu fixable, yang lebih tepat itu diartikan dapat diperbaiki. Ya, dapat dikoreksi dengan dapat diperbaiki sama atau tidak Bapak Ibu? Tidak sama ya, dikoreksi belum tentu diperbaiki. Tapi kalau diperbaiki sudah pasti dikoreksi ya. Puji nama Tuhan bahwa temanya nggak salah hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara tentang dikoreksi, diperbaiki, saya yakin nggak seneng ya secara manusiawi kita. Sekalipun mungkin kita itu kalau bertikai dengan seseorang, kamu kalau tahu aku salah kasih tahu, kalau kamu tahu aku salah bilangin gitu ya. Mungkin saat lagi keadaan baik-baik kita gampang ngomongnya. Tapi coba pas lagi dikoreksi saat itu juga, apalagi nadanya nggak enak Bapak Ibu. Pasti kita tersinggung ya. Saya pribadi juga seringkali juga kalah dengan duniawi ini. Kadang nggak terima sekalipun setelahnya nanti, oh iya juga ya benar yang dia katakan. Nah hari ini kita mau belajar dapat diperbaiki. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap hari, ini cerita dulu ya, setiap hari saya itu mendengar keluh kesahnya seorang istri dengan suaminya, seorang suami dengan istrinya. Bukan hanya keluh kesah tapi sharing gitu ya. Misalkan Bu Meta cerita tadi barusan ini sama Pak Nantor, kemudian Bu Nelly cerita sama Pak Castro. Nah hari ini izinkan saya yang bercerita ya, yang belum menikah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali saya bersyukur punya teman, dalam tanda kutip Bapak Ibu mengerti, punya teman yang takut Tuhan. Jadi sekalipun belum berkeluarga, kami punya satu kebiasaan untuk doa sebelum tidur dan bangun tidur. Terkecuali ada halangan tertentu yang gak bisa gitu ya. Bapak Ibu jangan tanya doanya di mana, masih lewat HP ya, video call. Satu kali saya ini pernah marah ya sama dia dengan satu kebiasaan yang terus berulang dia lakukan dan membuat saya itu merasa jengkel gitu ya. Nah tiba waktunya, ini kebiasaannya sering dilakukan, tapi saya jujur hari ini udah lupa kesalahannya itu apa. Satu kali waktu mau doa pagi, ini kan gak bisa dielakkan, saya udah bilang, udah doa masing-masing aja, kamu doa sendiri, aku doa sendiri. Ya, tapi diingatkan berdoa dulu gitu ya. Jadi ketika berdoa, setelah kami berdoa bersama, ini masih muka-muka ngambek Bapak Ibu coba nostalgia ya, saat lagi pacaran gimana kalau ngambek gitu ya. Saya ngambek gitu nggak mau, terus waktunya kami sharing firman. Kebetulan waktu itu, bukan kebetulan, sangat bukan kebetulan. Temanya itu tentang mengampuni. Jadi kan Yohanes bertanya bahwa Tuhan berapa kali aku harus mengampuni? Itu ayat pertama dia yang baca. Saya sudah HP ini nggak di normal lagi Bapak Ibu, sudah mulai naik karena sudah mulai ketawa gitu ya, merasa lucu. Kenapa harus ini yang keluar hari ini Tuhan? Memang urutan gitu ya, jadi kami urutan bacanya. Terus giliran saya yang membaca. Bukan 7 kali. Saya baca udah bukan dengan nada yang biasa lagi Bapak Ibu, sudah sambil ketawa, sudah jengkel, sudah marah, melainkan harus 7 kali 70 kali ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat saya itu benar-benar marah gitu ya, tapi karena firman Tuhan ini berbicara pada kami pada saat itu, benar-benar langsung pecah ya. Suara pagi-pagi, mungkin Kavian Kak Wika itu ngerti ya, setiap pagi sering ketawa katanya, kamu loh dia suaranya itu dikecilin sedikit. Karena pada saat itu memang saya merasa sangat lucu Bapak Ibu. Nah ini berbicara tentang dikoreksi. Ya saya bersyukur ini adalah hal praktis yang mungkin juga pernah Bapak Ibu alami ketika kita mengalami sesuatu, firman Tuhan itu berbicara kepada kita secara langsung. Kadang kita nggak terima, kenapa sih harus ini gitu kan. Padahal kita itu mau tunjukkan saya nggak suka. Tapi ternyata firman Tuhan langsung menyapa, langsung mengingatkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu singkat cerita saja dari saya. Bagaimana respon kita ketika kita
mau diperbaiki atau mau dikoreksi dalam kesalahan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi tentunya hari ini kita bukan belajar dari cerita saya, melainkan dari sumber kita yang paling penting yaitu Alkitab. Hari ini kita akan belajar dari satu kisah yaitu percakapan dengan perempuan Samaria. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Ya, tadi di temanya memang ayat 19, tapi kita baca sampai 26 ya Bapak Ibu, biar tidak separoh-separoh. Bapak Ibu sudah menemukan? Amin. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26 memang cukup panjang, kita baca berganti-gantian ya Bapak Ibu. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid-murid lebih banyak daripada Yohanes. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Sama-sama, kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian jauh, demikian panjang teks yang kita baca. Biarlah kiranya kita menangkap sesuatu saat membaca ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Hari ini kita belajar dari satu teks, yaitu percakapan dengan perempuan Samaria. Menurut gereja ortodoks, perempuan Samaria ini ternyata punya nama Bapak Ibu. Ya, ternyata namanya itu adalah, saya nggak cantumkan di PowerPoint, Potini atau Potina. Ya, Potini atau Potina. Itu nama orang Jawa. Ya, artinya yang tercerahkan atau yang bercahaya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Memang di Alkitab tidak dijelaskan, tetapi menurut gereja ortodoks dia punya nama yaitu Potini. Jadi Ibu Potini ya yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di sumur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sering kali bukan kita belajar dari orang Samaria. Padahal tadi ada dikatakan bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kita lihat dulu apa saja yang pernah kita pelajari ya dari orang Samaria. Yang pertama tentang kisah orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu masih ingat? Ya, saat ada orang yang habis dirampok, dia jatuh ya kan butuh pertolongan, orang Lewi lewat ditolong tidak? Terus imam lewat ditolong atau tidak? Orang Samaria lewat ditolong? Ya, makanya disebut orang yang murah hati. Ini singkat saja Bapak Ibu. Selanjutnya kita sudah pernah belajar dari 10 orang yang sakit kusta, satu yang ingat mengucap syukur sama Tuhan, yaitu orang Samaria. Nah, ternyata cukup viral ya kisahnya dalam Alkitab tentang orang Samaria, dan ini bukan hal yang baru kita dengar. Selanjutnya juga ada kisah tentang waktu Yesus dan murid-murid mau pergi ke Yerusalem, terus mereka mau beristirahat di kota Samaria, tapi ditolak oleh orang-orang Samaria. Sehingga Yesus dan murid-muridnya Yesus itu marah. Tuhan, perlukah aku menurunkan, saya lupa dia tekan begitu, karena marahnya, karena gak diterima lewat. Nah Bapak Ibu, tapi kata Yesus gak usah, kita lewat dari jalan yang lain. Ini 3 kisah tentang orang Samaria Bapak Ibu yang sering sekali kita dengar. Hari ini kita akan belajar yaitu dari tentang perempuan Samaria. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari teks yang kita baca ada sesuatu hal yang unik. Ya, Yohanes 4 ayat 4 dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Ya, kenapa ada kata harus di dalam ini ya? Harus melintasi daerah Samaria. Sementara Yohanes 4 ayat 9 berkata dalam tanda kurung yang saya tebalkan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, jadi kita harus sedikit belajar ya Bapak Ibu. Jadi yang di sebelah atas Galilea, yang di tengah Samaria, yang saya lingkarin itu di situ posisi Yesus dan murid-murid saat ini kita bahas, dan ini Yudea. Peta yang seluruh ini sebagian besar adalah daerahnya orang Israel, milik pusakanya orang Israel. Sekalipun ada di seberangnya sungai Yordan. Bapak Ibu bisa lihat yang mana sungai ya? Ya, kalau yang biru ini lurus, itu sungai Yordan. Kita mau belajar dulu sejarahnya sedikit ya Bapak Ibu. Kenapa harus melintasi? Harus seperti apa? Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar dari sejarah kembali tentang Israel. Ini ada saya buatkan bagan, ya semoga kita pahami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cerita ini dimulai saya ambil dari waktu Raja Salomo memimpin bangsa Israel. Ya, kita tahu bahwa Raja Salomo adalah raja yang berhikmat. Tetapi ketika istrinya yang terlalu banyak itu, ya kan berbeda keyakinan, dia join sama keyakinan istri-istrinya, menyembah berhala, ya kan, menyembah Allah-Allah lain, sehingga Allah murka. Singkat ceritanya, Allah juga menubuatkan satu saat bangsa Israel yang dipimpinnya akan terpecah. Singkat cerita, Salomo meninggal, kerajaan dipimpin oleh anaknya Raja Rehabeam. Raja Rehabeam Bapak Ibu. Nah pada waktu itu bagaimana jalannya pecah? Kalau Yesus sudah bicara pasti terjadi kan Bapak Ibu. Jalannya pecah adalah waktu itu ketika Rehabeam memimpin bangsa Israel, dia membuat pajak yang terlalu tinggi. Padahal mau diturunkan sama Salomo gitu ya kebijakannya, tapi dia menolak ya, dia menolak. Saya enggak bacakan teks-teksnya karena nanti takutnya kelamaan di situ Bapak Ibu, tapi percayalah sama saya bacanya Alkitab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi Rehabeam ini membuat kebijakan yang membuat Israel ini enggak terima.
Istilahnya waktu misalkan waktu dulu Jokowi membuat satu rencana ke depan, rakyat sudah tahu. Pas pindah sama Pak Prabowo misalkan sekarang, nggak dijalankan, malah dibuat yang menyulitkan bangsanya, rakyatnya. Akhirnya rakyat marah tentu ya, sehingga 10 suku nggak terima, mereka memisahkan diri. Jadi Israel itu ada selatan dan juga ada utara. Yang utara itu 10 suku. Israel kan 12 Bapak Ibu, sisanya 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Itu masih tetap bertahan. Ibu kotanya Israel Selatan itu Yerusalem. Ibu kotanya Israel Utara itu Samaria, kota Samaria, kota Yerusalem. Tapi di Alkitab sering disebutkannya lebih ke orang Yehuda. Ya jadi jangan kita nanti pusing seolah-olah. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata Yehuda dan Samaria ini adalah satu keturunan sebenarnya. Sama-sama anaknya Yakub, sama-sama keturunan Yakub. Yakub kan nama lainnya Israel ya. Sama-sama keturunan Yakub Bapak Ibu. Tapi karena karena Salomo itu sudah enggak disukai Allah lagi, hidupnya sudah menyimpang dari firman Tuhan sehingga kerajaan ini terpecah. Lanjut Bapak Ibu, bukan hanya sampai terpecah menjadi 2 bagian, lanjut lagi mereka sama-sama ditawan, sama-sama dijajah kalau bahasa kita sekarang ya. Yang Yerusalem, yang Yehuda dijajah oleh Babel. Terus dimasukkan dalam pembuangan Babel kan, 70 tahun lagi baru bisa kembali bangun bait suci. Yang di Samaria itu dijajah oleh bangsa Asyur. Nah, jalannya ada orang Samaria Bapak Ibu. Jadi waktu itu bangsa sama orang Samaria itu kan sudah ditawan ya. Kemudian Raja Asyur membuat kebijakan, oh mereka ini 10 suku banyak nih. Kalau misalkan aku enggak bersiasat nanti mereka bisa menyerang aku kembali. Menyerang Asyur kembali, dapat lagi nih tempatnya gitu kan. Jadi dia punya kebijakan, dimasukkanlah 5 suku yang berbeda. Ya, 5 keyakinan berbeda. Kalau Bapak Ibu masih bisa lihat yang di bawah itu bangsa asing ya. Ada Babel, ada Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim. Bapak Ibu bisa lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja. Apakah berhenti hanya sampai di situ Bapak Ibu? Ternyata tidak, makin parah lagi ya keretakan yang terjadi. Selanjutnya waktu itu bangsa Israel, Yehuda sudah bebas dari tawanan kan, sudah bisa kembali. Ya kan, sudah bisa kembali, mereka bangun lagi bait suci. Karena mereka meyakini Yerusalem adalah bait Allah yang harus benar-benar mereka jaga. Sekalipun mereka sendiri adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi waktu itu Samaria menawarkan diri. Samaria kan masih saudaranya ini kan Bapak Ibu, menawarkan diri. Oh ya udah kami ikutlah membangun, sekalipun udah pisah tempatnya Bapak Ibu, kami ikutlah membangun. Tetapi ditolak oleh orang Yehuda. Alasannya adalah kamu enggak lagi murni, kamu udah najis mungkin gitu ya bahasanya. Kamu udah kawin campur dengan bangsa-bangsa yang 5 tadi itu Bapak Ibu. Enggak murni lagi, jadi kalau mungkin tadi Raja Asyur enggak memasukkan 5 bangsa asing itu, terus mereka enggak kawin campur menyembah dewa-dewa orang Samaria, saya yakin juga mungkin masih diterima untuk membangun bersama-sama. Apalagi 10 suku dibanding dengan 2 suku, sekalipun suku Yehuda itu lebih banyak ya jumlahnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini persoalan selanjutnya. Setelah itu apakah Samaria terima? Dia enggak terima setelah dikoreksi. Mereka buat bait tandingan ya, bait Gerizim. Memang kalau soal ukuran lebih kecil daripada Yerusalem waktu kita belajar di MPFD kemarin, tembok Yerusalem yang kita belajar luasnya itu. Nah, memang lebih kecil. Tapi mereka bikin bait tandingan. Kamu kira di Yerusalem yang paling benar. Di sini loh, di sini Yakub yang waktu memberikan sumber kepada anaknya Yusuf. Di sini Allah hadir, di sini bait yang sesungguhnya. Sehingga pertengkaran itu, pertikaian itu makin terjadi Bapak Ibu. Hubungan mereka semakin retak antara Samaria dengan Yehuda. Nah, sampai di situ tidak Bapak Ibu, masih lanjut lagi. Ini ngeri ya kalau orang sudah sempat crash gitu ya, sudah sempat enggak cocok, pasti saling balas-membalas Bapak Ibu. Selanjutnya orang Yehuda waktu itu dipimpin oleh Yohanes Hirkanus. Jadi mereka itu mau melakukan pemurnian karena sudah bebas gitu ya, mau ya istilahnya mau bertobat, mau memurnikan mau di list suku-sukunya yang masih bertahan saat ini ada berapa orang jumlahnya gitu. Nah pada saat itu
waktu dipimpin oleh Yohanes Hyrcanus, mereka hancurkan bait Gerizim yang ada di Samaria. Jadi mereka ini karena gak senang, itu gak murni, itu bukan bait Allah, dihancurkan Bapak Ibu, dibakar sampai hangus ya. Secara arkeolog itu bisa lihat bangunannya terkini, seperti itu bangunannya sekarang yang di atas keadaan bait Gerizim. Nah, tidak dicatat dalam Alkitab. Kisah selanjutnya menurut Bapak sejarawan ya, di sana dicatat bahwa orang Samaria karena nggak terima baitnya dihancurkan, mereka letakkan tulang belulang manusia di atas pelataran Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terlalu sengit. Kejadian ini berapa lama? Kurang lebih 1000 tahun, bisa lebih bisa kurang. 1000 tahun Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sehingga dendam ini terus menerus terwariskan generasi ke generasi. Anak demi anak. Anak baru lahir sudah punya konsep Samaria bukan suku kita. Dia bukan orang yang sama dengan kita. Mereka itu orang kafir, mereka itu orang yang bukan saudara dengan kita. Sehingga sering sekali Yesus itu suruh kasih perumpamaan, kasih pelajaran, kita disuruh belajar dari orang Samaria. Mungkin secara kebenaran, secara hukum Taurat, Yehuda benar. Tapi secara praktiknya, bukankah banyak kali kita belajar dari orang Samaria Bapak Ibu? Ya, ini satu hal. Maka dalam bagian ini, kenapa ia harus melintasi daerah Samaria? Bukan harus karena geografis, melainkan karena harus tujuan ilahi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu mereka itu sudah bertikai, ini kan sungai Yordan yang biru Bapak Ibu. Jadi kalau orang Yehuda ini mau lewat, mau misalkan Yerusalem itu di sini, Nazaret di atas. Misalkan mungkin ada mau kegiatan apapun itu, mereka nggak lurus Bapak Ibu. Ini ada sungai Yordan, jadi misalkan dari sini ke Galilea, dari Yudea mereka nyeberangi sungai Yordan, masuk ke daerah Perea ini, lurus, nyebrang lagi sungai Yordan, baru masuk ke Galilea. Begitu sebaliknya. Yang harusnya 1 hari bisa memakan waktu jadi 2 hari. Karena apa Bapak Ibu? Karena dendam. Karena pertikaian. Yang harusnya jalannya mudah, udah gampang kan kita lihat kan lurus aja lah, anggap aja lurus ya. Meskipun mungkin naik turun. Tapi mereka harus nyebrang dulu, lewati daerah Perea baru nyebrang lagi. Mempersulit hidup mereka. Nah, jadi maksud di sini kata ia harus melintasi daerah Samaria, bukan soal geografis Bapak Ibu. Kalau karena geografis seolah-olah nggak ada jalan lain, ya kan, sehingga harus lewat situ. Tapi sebenarnya bukan, karena ada tujuan ilahi, yaitu mau bertemu dengan perempuan Samaria. Hari ini kita akan belajar dari kisahnya Bapak Ibu. Tadi masih sejarahnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika dengan sengaja artinya Tuhan Yesus harus lewat dari Samaria, Yesus berdialoglah akhirnya dengan perempuan Samaria. Masih kelihatan Bapak Ibu? Masih ya, ini dialognya saya langsung bikin jadi satu percakapan, ya kan. Berilah aku minum, pertama kata Tuhan Yesus. Jadi Yesus ini di Alkitab dikatakan dia sangat letih dalam perjalanan. Sangat, ya kan, jadi dia butuh minum, murid-murid cari makanan. Bapak Ibu, di situ dikatakan hari pukul 12 siang. Jadi waktu ketemu sama perempuan Samaria, Tuhan Yesus bilang, berilah aku minum. Terus perempuan Samaria ngomong, masakan engkau seorang Yahudi minta minum sama aku orang Samaria? Berarti kelihatan ya Bapak Ibu, ada mungkin pakaian yang berbeda, ada ciri khas berbeda antara Samaria dan Yehuda, sehingga perempuan ini langsung kenal, oh ini orang Yehuda ini, ya kan Bapak Ibu. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kemudian Tuhan bilang, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu. Perempuan ini kasih enggak Bapak Ibu? Belum dibilang, tapi dia masih komen, Tuhan engkau enggak punya timba dan sumur ini amat dalam, kok bisanya kamu malah ngasih aku air hidup? Kamu mau minta minum sama aku, kok kamu malah mau ngasih aku air minum? Kan gak nyambung Bapak Ibu ya, kan gak nyambung. Berilah aku minum karena Tuhan Yesus haus. Nah tetapi yang uniknya Bapak Ibu, saya selalu kagum melihat cara Tuhan Yesus itu selain menyampaikan perumpamaan atau cara dia berbicara. Ya, jadi Tuhan Yesus ini menggunakan air, selain karena dia butuh air dan butuh pertolongan perempuan Samaria, itu adalah taktiknya, adalah caranya untuk memancing percakapan yang lebih panjang.
Karena disitulah masalah perempuan Samaria. Nah, jadi perempuan Samaria ini ngomong, Tuhan kamu gak punya timba dan sumur ini amat dalam. Seolah-olah perempuan ini menganggap air hidup yang dimaksud adalah air yang paling bawah itu Bu, Bapak Ibu, mata airnya sumur itu. Sehingga mungkin itu yang paling melegakan selama-lamanya. Nah, di sini kita melihat ada dua perbedaannya Bapak Ibu. Saya kasih garis merah, dialog di atas itu masih bahas air. Dialog yang di bawah tiba-tiba bahas suami. Singkat ceritanya perempuan ini ya udahlah minta air minumnya Tuhan kalau memang itu bisa melepaskan dahagaku. Minta air minumnya itu Tuhan kalau aku punya biar aku gak bolak-balik lagi ke sini. Kan katanya begitu Bapak Ibu. Tiba-tiba Yesus suruh panggil suaminya. Nah seringkali Tuhan Yesus itu misalkan waktu berbicara dengan Nikodemus. Dia berkata barang siapa yang tidak lahir kembali ia tidak layak untuk melihat kerajaan Allah. Nikodemus menganggap lahir kembali itu bagaimana masuk kandungan lagi gitu kan. Dengan badan yang sudah mungkin lebih besar dari ibunya. Jadi Bapak Ibu Tuhan Yesus itu sering sekali berbicaranya apa tapi maksudnya itu sebenarnya enggak sesederhana itu. Nah kita akan belajar maksud air dan suami hari ini. Percakapan itu jadi enggak nyambung Bapak Ibu karena keduanya punya maksud yang berbeda. Kayaknya punya maksud yang berbeda Bapak Ibu. Ya, perempuan Samaria nangkapnya itu air secara jasmani. Tetapi Tuhan Yesus lagi ngomong air secara rohani. Jadi gak nyambung, gak ketemu bicara mereka. Sekalipun Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang dimaksud perempuan itu. Waktu itu Bapak Ibu di Yohanes 4 ayat 6c dikatakan hari kira-kira pukul 12 siang. Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil sinoptik selain Yohanes itu menggunakan istilah jam itu jamnya orang Yahudi. Kemudian kalau Yohanes menggunakan jamnya Romawi, ini hanya singkat saja. Jadi kalau misalkan di kisah kematian kebangkitan Tuhan Yesus kan ada banyak kontroversi ya. Masa cuma 3 hari, coba hitung baik-baik, sudah 3 hari belum hari kematian itu ya. Jadi artinya ada sesuatu yang berbeda. Tetapi kalau Yohanes bilang pukul 12 siang itu benar-benar menunjukkan pukul 12 yang sudah terik matahari Bapak Ibu. Sudah siang bolong, sudah panas gitu ya. Nanti kalau saya bahas jamnya terlalu lama takutnya jam kita juga makin makin lama. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan artinya perempuan itu siang bolong keluar ke sumur. Saya yakin kita pun sebutuh-butuhnya air, pasti kita nggak mau ngambil air itu di siang bolong kan Bapak Ibu. Pasti kalau nggak pagi atau sore hari gitu ya, biar teduh. Karena kan jauh ya dari pemukiman gitu ya, bukan kayak sekarang ada toilet sendiri, ada kamar mandi sendiri, sanyo sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, singkatnya adalah kita tahu tadi backgroundnya, dia katakan bahwa dia sudah punya 5 suami, bahkan yang sekarang bukan suamimu. Bisa jadi rakyat memandang dia adalah, oh yang perempuan gak benar ini. Bisa jadi seperti itu ya. Sehingga dia merasa terasingkan, dia menjauh dari komunitasnya. Dia merasa orang-orang yang tidak layak ya untuk bergaul. Sehingga dia pergi sendiri, ngambilnya siang hari. Untuk apa? Menghindari orang-orang. Biar gak ada yang melihat dia dengan sinis, melihat dia dengan mata yang dingin. Di satu sisi air adalah kebutuhan utama. Betul Bapak Ibu? Kebutuhan utama dia. Tetapi di sisi lain air adalah sesuatu yang dia hindari. Karena apa? Kalau dia mengambil air keluar, dia ketemu dengan orang, dia dihujat mungkin. Jangankan dihujat, dilihat dengan cara yang sinis saja mungkin kita sudah tersinggung yang gak enak ya. Tapi karena itu background dia adalah perempuan yang saat itu Bapak Ibu. Nah sehingga ketika Yesus bertemu dengan perempuan ini terjadilah, makanya Yesus itu mengungkapkannya dengan air Bapak Ibu. Memancing percakapan dengan air. Karena Tuhan tahu lewat di balik kisah air ini ada sesuatu hal yang terjadi permasalahan dalam diri Samaria gitu ya Bapak Ibu. Nah tetapi di sini Tuhan berkata bahwa kalau kamu minum air yang dari dalam sumur ini engkau haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang daripadaku engkau tidak akan haus lagi. Yesus berbicara tentang dirinya Bapak Ibu. Barang siapa yang menerima dia dalam kehidupannya dia tidak akan haus lagi. Rasa hausnya itu
akan lega, bahkan dikatakan akan selalu memancar. Seolah-olah menunjukkan seperti mata air yang ada dalam tubuh kita, tidak ada habis-habisnya, tidak ada keringnya. Tetapi ditanggapi dengan salah paham dengan perempuan ini. Sehingga perempuan ini berkata, saya yakin dia masih curiga dan kurang percaya sama Tuhan Yesus saat itu. Sehingga dia bilang, Tuhan kasihlah aku air itu, katanya kan, berilah aku air itu. Biar aku nggak haus lagi dan aku nggak perlu lagi ke sini. Jadi pergumulannya berkurang satu Bapak Ibu, nggak ketemu sama orang-orang di sekitar Sikar saat itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam bagian ini kita melihat dunia memang menawarkan kepuasan sebagaimana air duniawi tadi. Tetapi di sini dikatakan bahwa Yesus memberi kepenuhan sejati bagi orang yang menerima Dia. Ya, Dia menawarkan, maukah kita menerima air hidup itu atau tidak. Nah, selanjutnya nanti saya rangkumkan semua Bapak Ibu. Selanjutnya kita bahas peralihan ke suami. Perempuan ini sudah setuju nih, ya udah Tuhan minta airnya gitu kan. Selanjutnya Tuhan bilang, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Bapak Ibu pertanyaannya apa hubungannya air sama suami? Kalau memang karena biar ada nanti yang angkat airmu, air hidup itu. Toh perempuan itu datang sendiri juga kan Bapak Ibu. Artinya dia tahu dia bisa angkat air itu kan. Apa hubungannya? Tapi sekali lagi, kejujuran. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tahu di balik itu kan cara Tuhan memancing percakapan. Selanjutnya dia sudah terpancing ya istilahnya ya kan, sudah terpancing, kemudian panggillah suamimu. Baru dia langsung jujur Bapak Ibu. Aku tidak mempunyai suami. Terus Tuhan bilang, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Seolah-olah gak nyambung Bapak Ibu. Tuhan suruh panggil padahal dia tahu dia gak punya suami. Kan seolah-olah gak nyambung ya. Kalau perempuan ini mau komen bisa aja. Kamu suruh aku panggil suami padahal kamu udah tahu aku gak punya suami Tuhan. Untuk apa gitu ya Bapak Ibu. Tapi itu untuk memancing kejujurannya. Keterbukaannya dia kepada Tuhan. Tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bapak Ibu, saya yakin sebagai manusia biasa, kita kalau lihat ada perempuan seperti ini keren ya Bapak Ibu ya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Iya, yang saya sering lihat itu suami punya istrinya banyak gitu ya kan. Ini istri sudah punya 5 suami. Secara sekilas mungkin kita lihat perempuan gak benar ini. Makanya nih Tuhan datang sama dia ini. Ya kan, pelacur ini, perempuan sundal ini. Mungkin orang saat itu juga mungkin nganggap Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan bilang, dia sudah punya 5 suami. Kalau perempuan sundal, Tuhan bilang perempuan sundal dalam Alkitab. Tapi ini 5 suami, artinya sah nikahnya Bapak Ibu. Nah, pada saat itu kembali lagi saya mau sampaikan, perempuan saat itu statusnya itu lemah ya Bapak Ibu. Istilahnya kalau hari ini mungkin gak bisa masak pun diceraikan. Istilahnya ya, saking lemahnya Bapak Ibu, gak punya hak untuk membela diri. Ya bisa jadi menurut penafsiran saya sendiri, jangan sampai kita terlalu jauh memikirkan sekalipun terlepas benar atau tidak ya keadaan perempuan Samaria ini. Bisa jadi itu karena mungkin dia gak bisa punya anak, sehingga diceraikan atau mungkin cerai mati. Bapak Ibu ingat kisah yang seorang bertanya sama Tuhan, Tuhan siapakah suaminya ini? Dia sudah 5 kali menikah atau 7 kali dikatakan kan? Yang ada yang bertanya, engkau bilang hukum berkata bahwa kalau dia mati harus ditebus sama saudaranya. Ya kan, 5 saudara laki-laki harus menebus si perempuan ini tadi. Bisa jadi juga seperti itu Bapak Ibu, ditinggalkan karena cerai mati. Sehingga dia mungkin frustasi, sudah terlalu jenuh, gagal terus pernikahannya, akhirnya ya ujung-ujungnya memang dia berbuat hal yang tidak benar. Yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Saya yakin yang dimaksud bukan papanya, bukan adik atau kakaknya laki-laki, tapi memang merujuk pasangan. Yang sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini Tuhan menunjukkan kuasanya, bukan dengan membuat air itu tiba-tiba tercurah ke tempayan mungkin, atau sumur itu berubah menjadi air anggur. Enggak seperti itu Bapak Ibu, dia menunjukkan kuasanya. Tapi dengan cara menyingkapkan kehidupan terkelam perempuan ini. Sehingga dia spontan kaget dan oh iya ini benar Tuhan. Benarlah bahwa engkau seorang nabi kan katanya selanjutnya. Tapi ternyata Bapak Ibu, konteks teks saat yang kita bahas saat ini bukan membahas 5 suami secara jasmani ini Bapak Ibu. Ya,
tetapi ada hal yang lebih dalam yang mau dimaksudkan, yang mau dikoreksi Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Ya, tadi kita sudah belajar orang Samaria kawin campur dengan 5 dewa. Ya kan? Di dalam 2 raja-raja itu dicatat dengan jelas bangsa Babel buat patungnya itu namanya Sukot Benot, yang Kuta bikin Nergal, yang Hamat Asima dan seterusnya. Sefarwaim ini lebih ngeri Bapak Ibu, mereka membunuh anaknya baru dipersembahkan sama dewanya. Ya, kalau dipikir-pikir Tuhan yang mana seperti ini ya kan, kejam sekali, masa anaknya disuruh dibunuh, selanjutnya dipersembahkan. Tuhan kita malah suruh kita beranak cucu dan bertambah banyak lah. Ya, ini agak lain sedikit, agak lain ini. Nah, tetapi kenyataannya bangsa Samaria sudah menyembah berhala-berhala ini Bapak Ibu. Sudah jatuh dalam dosa ini. Sehingga yang disinggung oleh Yesus, engkau sudah menikah sudah punya 5 suami, itu menunjukkan 5 dewa yang sudah mereka sembah itu Bapak Ibu. 5 Allah lain yang mereka sudah puja selama ini. Sehingga Yesus datang bukan hanya menegur si pernikahannya, kehidupannya pribadi, tapi mau mengoreksi keseluruhan kehidupan Samaria. Kalian ini sudah menyembah Allah-Allah yang bukan Allah yang benar ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selanjutnya yang ke-6, yang ada sekarang padamu berarti 6 ya Bapak Ibu, tadi kan 5, yang ada sekarang berarti 1, 6. Yang ke-6 dimaksud adalah Allah yang disembah di Bait Gerizim tadi, makanya kita belajar sejarah Bapak Ibu. Jadi kenapa Allah juga bilang itu bukan suamimu, itu bukan Allahmu? Karena enggak murni Bapak Ibu. Mereka menganggap di Bait Gerizim adalah yang paling benar. Di Yerusalem tidak Allah kami yang ini. Sehingga Tuhan bilang yang itu pun bukan suamimu, bukan Allahmu. Sehingga secara kalau kita mau alegoriskan ya Bapak Ibu, semoga paham maksud saya, kita alegoriskan. Tuhan Yesus datang sebagai mempelai pria. Tuhan Yesus datang dalam kehidupannya sebagai pria yang ke-7. Mempelai yang ke-7. Kalau kita mau alegoriskan. Bagi orang Yahudi, 7 itu lambang kesempurnaan Bapak Ibu. Ya, lambang kesempurnaan. Makanya dalam Alkitab itu banyak kisah tentang angka 7 ya. 7 jemaat, 7 kali 7. 7 kali 7. Ya, lambang kesempurnaan. Sehingga Yesus mau menyatakan dirinya, Allah yang 5 dewa yang sudah kamu sembah itu bukan Allah. Itu enggak sempurna, kamu akan gagal terus di dalamnya. Dan yang sekarang pun bukan. Tetapi aku, dikatakan ayat 26, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Konteksnya Bapak Ibu saat itu bahasnya ini. Bukan suami secara jasmani. Sehingga waktu perempuan Samaria ini ditegur, dia langsung lanjut Bapak Ibu. Dikatakan di ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Makanya dia langsung lanjut ini Bapak Ibu. Dia paham yang dimaksud Tuhan Yesus saat itu. Sudah mengerti. Yang dimaksud Tuhan Yesus bukan lagi kehidupannya secara pribadi, tapi keseluruhan orang Samaria. Sehingga Tuhan Yesus bilang, ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Tuhan Yesus bilang, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tuhan Yesus orang Yahudi Bapak Ibu, tapi dia juga enggak membenarkan. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa menyembah Bapa adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kita bisa menyembah dia. Kalau misalkan hal itu terjadi dan Tuhan Yesus sepakat harus di Yerusalem, saya yakin pun kita ikut-ikut umroh Bapak Ibu. Biar layak sama Tuhan. Karena kita pasti mengejar-ngejar ya kan, biar mau ke Yerusalem. Kalau memang di sana bait Allah, di sini bukan berarti Bapak Ibu. Sehingga Allah mau sampaikan bahwa bait Allah itu bukan di Gerizim yang kamu puja-puja orang Samaria, bukan juga di Yerusalem. Bapak Ibu, mungkin sekilas kita baca langsung melihat, kisahnya Tuhan mau memperbaiki dia yang gagal pernikahan atau mungkin kawinnya yang sudah berantakan, rumah tangganya yang kacau balau, Tuhan datang untuk dia. Ternyata bukan hanya itu Bapak Ibu. Tapi Yesus mau memperdamaikan Yehuda dengan Samaria yang sebenarnya satu keturunan. Di mana janji Allah melalui bangsa ini akan tersebar firman Tuhan itu. Tersebar berita Injil itu bagi bangsa-bangsa lain. Itu tujuan Tuhan Yesus datang Bapak Ibu. Mau memperbaiki hubungan yang sudah retak sekian lamanya, sekian tahun. Dan memakai perempuan Samaria. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
kita melihat perubahan yang terjadi setelah dia diperbaiki. Secara tidak langsung mungkin kita nggak tahu Tuhan lagi memperbaiki pola pikirnya, lagi memperbaiki mentalnya, lagi memperbaiki kehidupannya. Pertama dia ketika bertemu dengan Tuhan Yesus bersikap skeptis Bapak Ibu, kurang percaya dengan Tuhan, ragu-ragu dengan Tuhan karena nggak masuk akal gitu kan. Tuhan minta air tapi dia mau ngasih air. Kemudian dia mulai penasaran saat Yesus bahas air hidup. Setelah dia penasaran, dia masuk dalam momen dia percaya kepada Tuhan. Dia mampu berkata, engkau Mesias, engkau Nabi. Selanjutnya dia menjadi penginjil. Ayat 27 dan seterusnya, murid-murid balik bawa makanan ya kan. Setelah membawa makanan, murid-murid kembali. Perempuan itu langsung lari ke kotanya, ke kota Sikar itu penduduknya. Dan mengatakan bahwa dia tahu semua yang aku lakukan, dia tahu seluruh kehidupanku, dia tahu sudah apa aja yang aku alami. Mungkin dia adalah Kristus itu, dia adalah Mesias itu. Singkat cerita Bapak Ibu, saya yakin sekali kalau memang bukan karena Tuhan, mungkin gak didengar perempuan ini di daerah itu. Tapi karena Tuhan mau pakai dia. Akhirnya orang berbondong-bondong datang, di pasal ini selanjutnya kalau Bapak Ibu nanti baca, dikatakan bahwa rakyat meminta Tuhan Yesus untuk menunggu lagi di situ selama 2 hari. Dan dikatakan bahwa banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada kerendahan hati yang didapati Tuhan Yesus dalam kehidupan orang Samaria ini. Karena apa? Dia mau terbuka sama Tuhan Yesus. Dia mau jujur sama Tuhan Yesus. Dan dia mau menerima air hidup itu. Sekalipun dalam pemahaman yang sangat rendah. Kenapa saya katakan? Karena dia gak ngerti sebenarnya yang maksud Tuhan Yesus. Tapi dia mau menerima air hidup. Dan dia mau menerima Yesus dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adakah bagian yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita saat ini? Bapak Ibu, teks ini itu menyinggung tentang berhala sesungguhnya ya hari ini yang mau diperbaiki. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, silakan dijawab dengan jujur dalam hati saja. Adakah kita menyembah Allah-Allah lain selain Yesus Kristus dalam diri kita? Minggu lalu saya khotbah sharing di anak sekolah minggu. Temanya itu perintah pertama. Jangan ada Allah lain, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya bingung Bapak Ibu, jujur saya bingung. Kayak mana ngasih tahu sama anak sekolah minggu ini? Ya kan, nanti dia tanya, yang mana Allah yang lain memang ya kan? Saya juga bingung ngasih gambar nggak bisa juga. Tapi saya berharap anak-anak sekolah minggu juga paham. Dari mulai berdoa, sampai sharing main game, sampai doa penutup lagi, anak-anak itu semua mau maju Bapak Ibu. Ya biasanya sekolah minggu kan kalau ada yang mau mimpin doa itu dikasih poin kan, dikasih 1 poin tambahan. Nah ini sekolah minggu, Bapak Ibu kalau mau lihat di sekolah minggu itu poinnya nambah semua. Karena semua mau memimpin doa. Saya bersyukur, saya bilang sama anak-anak suruh ikuti dari awal sampai selesai ibadah. Hanya ada satu Tuhan. Tidak ada yang lain yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya suruh mereka hafal hari itu juga. Hanya ada satu Tuhan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada yang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pengajaran ini berat. Kalau kita mau nyampaikan sama anak-anak, Tuhan yang mana? Lose, kan bingung ya. Ya sederhana saya bilang, jangan sampai karena kalian sibuk main permainan Barbie mungkin Superman gitu kan. Terlalu sibuk disuruh makan sama mama gak mau, disuruh belajar gak mau, disuruh tidur gak mau. Ya kan, itu menjadi Tuhan dalam kehidupan kalian. Kalau saya sampaikan itu sama kita hari ini mungkin saya juga tahu, mungkin respon kita gitu Bapak Ibu. Tapi itu PR yang berat untuk anak sekolah minggu. Menyampaikan jangan ada Tuhan yang lain, hanya Yesus. Ini gimana caranya? Saya juga sampaikan uang. Siapa di sini yang kalau nggak dikasih uang menangis? Semua tunjuk tangan. Jangan sampai uang itu jadi Tuhan ya dalam hidup kalian. Setelah itu nggak mau minta uang lagi, ya bukan gitu juga. Bapak Ibu PR yang berat. Hari ini kita belajar jangan ada Tuhan yang lain. Sedikit kesaksian untuk menutup Bapak Ibu. Saya tidak menjelekkan sama sekali keluarga saya atau membuka aib, bukan sama sekali. Justru saya sangat bangga. Mama saya itu adalah orang yang terlibat dalam ilmu gelap. Karena saya jujur, saya adalah saksi nyata dan saya selalu dibawa. Anak pertama kan yang paling besar selalu ikut biasa aja. Suaminya papa saya diganggu orang. Dia datang ke dukun Bapak Ibu, tolong bikin dia itu tertarik sama saya terus, jangan ada yang lain. Saya pikirkan ada saya, datang ke dukun Bapak Ibu. Saya enggak menjelekkan Bapak Ibu. Kemudian mama saya itu dulunya salon. Mama saya sekarang sudah enggak ada, almarhum. Mama saya itu dulu punya salon. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
salon ini jadi namanya dunia usaha ya, banyak yang gak senang mungkin atau apa. Puji Tuhan usaha mama saya ini cukup lancar dan banyak dikenal orang pada saat itu. Jadi ya secara manusia langsung mikir, saya juga dulu waktu itu, oh ini kita diganggu orang nih. Masa Bapak Ibu setiap hari ada kotoran manusia di depan. Enggak lama ada tulang belulang, ada telur dipecahkan banyak. Jadi mama saya ini kan karena udah punya background gini dan orang-orang tuanya sudah mewariskan itu Bapak Ibu. Jadi opung-opung saya, orang Batak bilangnya opung, kakek nenek saya itu terlibat juga dalam dunia perjudian, melibatkan udah judi, melibatkan lagi dukun lagi ya, ilmu hitam Bapak Ibu. Singkat cerita mama saya ini juga membalas, Bapak Ibu aneh-aneh sekali ininya dan saya terus yang menjadi perantara. Maaf kata Bapak Ibu, dukun ini minta darah haid perawan ya, darah halangannya perempuan yang masih perawan Bapak Ibu. Mau gak mau siapa Bapak Ibu? Anaknya sendiri, karena anaknya perempuan kan, satu-satunya saya anak perempuan. Disuruh air beras, air tajin itu ya, air beras itu disiram ke depan rumah. Kemudian kepalanya babi harus ditanam di depan usaha, banyak sekali Bapak Ibu. Dan saya dulu gak ngerti, karena masih usia yang muda lah ya, masih sangat kecil, saya gak ngerti sama sekali. Setelah saya belajar firman Tuhan, saya berdoa, Tuhan, tapi Bapak Ibu singkat ceritanya biar cerita mama saya ini gak terpotong separuh, saya bersyukur sebelum dia meninggal banyak sekali tawaran. Mama saya ini kanker lidah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat orang kanker lidah, lidahnya itu hancur separuh seperti paru-paru yang hancur itu. Dan di akhir hidupnya, puji Tuhan, makanya saya sangat lega, saya tenang ya melepas kepergiannya. Mama saya itu meninggal 6 bulan sakit parahnya, tapi 3 bulan sebelum dia dipanggil Tuhan, dia benar-benar bertobat. Saya menjadi saksi nyata, tiap hari, tiada hari tanpa dia berdoa. Tanpa hari dia menyembah Tuhan, meminta dukungan doa sama hamba Tuhan, mengaku setiap dosa. Bahkan di momen-momen terakhirnya mama saya itu ungkapkan apa hal yang dia, mama gak suka loh kamu begini, kamu begini. Dia ngomong sama anaknya. Saya merasa Tuhan, saya yakin dengan iman dia sudah selamat di dalam Tuhan. Itu iman saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang mau saya sampaikan adalah ketika mama saya pun pergi ke dukun, gak ngaruh Bapak Ibu, gak ada yang berubah. Bapak Ibu bisa rangkum ya apa yang gak berubah Bapak Ibu. Ya, saya baru katanya orang pintar, dirinya sendiri aja gitu-gitu terus hidupnya kan, gak ada kemajuan gitu ya. Bapak Ibu, saya mau katakan dari keturunan mama saya, orang tuanya, mereka 7 bersaudara. Saya gak mau menghakimi, tapi inilah kenyataan yang terjadi. Keluarga mama saya benar-benar hancur. Tidak ada lagi kenal namanya saudara Bapak Ibu dan diri keluarga mama saya. Apalagi sekarang saya udah punya mama sambung, udah gak ada. Ada yang masuk Muslim, ada yang masuk saksi Yehova, ada yang kehidupan keluarga berantakan. Bahkan jujur Bapak Ibu, saya saksi nyata waktu itu, kalau orang Batak itu kumpul di Toba gitu ya, kumpul keluarga biasanya begitu. Bikin adat ritual Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau saya udah pernah lihat pedang itu langsung naik terus orang kesurupan, itu saya udah lihat. Karena apa? Minta roh nenek moyang itu masuk. Bapak Ibu tahu apa yang mereka lakukan? Minta berkat Bapak Ibu. Jadi ada salah satu saudara mama saya ini minta mau punya keturunan. Kenyataannya sampai hari ini gak ada Bapak, malah mereka berpisah, cerai. Saya enggak menghakimi sama sekali, tapi saya mau katakan jika kita melibatkan Allah lain dalam kehidupan keluarga kita, percayalah itu yang akan menjadi kehancuran kita. Itu yang menjadikan, sehingga saya selalu ingatkan adik saya kalau punya waktu-waktu khusus. Adik saya kan ada 2, yang 2-nya masih kecil, yang 1 sekarang kuliah. Saya selalu bilang, ayo kita belajar hidup baik di hadapan Tuhan, hidup benar. Kita putus itu rantai dosa. Firman Tuhan bilang Bapak Ibu, jangan ada Allah lain kan. Aku adalah Allah yang cemburu kata Tuhan. Aku akan membalaskan dosa bapa kepada keturunan ketiga dan keempat bagi mereka yang membenci aku. Ketika kita menyembah Allah lain sama dengan kita membenci dia. Firman Tuhan jelas keturunan ketiga, keempat itu terjadi Bapak Ibu. Sehingga jangan heran ketika melihat Israel bisa terpecah begitu. Karena apa? Ada Allah yang disembah Allah lain. Ada kehancuran di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kalau saya sampaikan sama sekolah minggu mereka gak ngerti Allah lain ini, tapi saya yakin kita paham. Kalau memang kita pernah terjerumus dalam bagian, mari kita berdoa kepada Tuhan, minta pelepasan kepada dia. Saya jujur berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong putuskan itu, lepaskan itu dari minimal dari kami. Mungkin keluarga saya gak bisa rubah,
Saya nggak punya kuasa untuk merubah, tapi setidaknya kami yang anak-anaknya ini nanti ke bawah tidak lagi. Bapak Ibu, kita punya tanggung jawab yang berat. Waktu saya bergumul itu Bapak Ibu, sangat lama saya bergumul. Jujur mungkin menurut Bapak Ibu ini nggak masuk akal. Tapi saya pegang perut saya Bapak Ibu dalam keadaan tidak sadar. Tuhan, saya mengasihi keturunan saya nanti. Jangan sampai saya terlibat dalam dosa-dosa itu, dosa berhala. Saya mengasihi generasi-generasi saya ke bawah, sekalipun saya nggak tahu Tuhan kasih atau enggak. Saya mengasihi kehidupan keluarga saya, sekalipun saya nggak tahu saya akan berkeluarga atau enggak ke depannya Bapak Ibu. Saya nggak ngerti kan jalan Tuhan ke depan. Tapi saya punya iman di dalamnya dan saya berdoa, Tuhan tolong putuskan, lepaskan Bapak Ibu. Itu yang menjadi kerinduan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kiranya ini pun menjadi PR bagi kita. Jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada Allah lain. Kalau memang sempat ada, mari kita meminta ampun kepada Tuhan. Refleksi bagi kita sebagai slide yang terakhir. Pertama Bapak Ibu, kepuasan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Dia adalah air hidup, Dia adalah mempelai sejati kita. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu merasa sampai hari ini enggak merasa puas dalam hidup ini secara rohani, tanyakan pada diri kita, sudahkah kita menerima air hidup itu atau kita masih sibuk dengan air secara jasmani dalam kehidupan kita. Refleksi yang kedua, Allah mampu menunjukkan kuasanya melalui cara apapun. Tidak harus lewat mujizat, menyembuhkan dan lain-lain. Ketika Allah mengoreksi hidup kita, terkelam kehidupan kita, itu adalah menunjukkan aku ini Allah. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Tapi Tuhan datang untuk memperbaiki kehidupan kita. Bapak Ibu, refleksi yang terakhir, Allah adalah kasih. Allah yang dikhianati Bapak Ibu, tapi Allah yang datang mau memperbaiki hubungan. Bapak Ibu bisa bayangkan kita yang diselingkuhi, kita yang datang minta ini. Kalau bukan karena cinta mati mungkin gak ada yang orang mau datang. Tapi itulah Tuhan kita. Allah adalah kasih, Dia tidak bisa menyangkal dirinya bahwa Dia adalah kasih itu. Sehingga Dia yang datang memperdamaikan dirinya tadi Bapak Ibu. Memperdamaikan Yehuda Samaria dan Samaria dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, refleksi yang keempat, dosa adalah awal kehancuran. Mari kita koreksi diri kita. Kalau kita mengasihi orang di sekitar kita, mungkin Salomo nggak nikmati, nggak ngerasain. Tapi lihat Bapak Ibu yang terjadi setelah itu, hancur lebur ya kerajaan Israel. Selanjutnya dendam yang dipupuk terus menerus akan merusak satu sama lain. Apakah Yehuda diuntungkan? Tidak Bapak Ibu. Apakah Samaria diuntungkan? Tidak juga Bapak Ibu. Kalau sebenarnya kasih lebih besar daripada ego mereka, saya yakin pertikaian itu nggak sampai separah itu. Dan yang terakhir, butuh kerendahan hati untuk mau diperbaiki. Perempuan Samaria rendah hati mau diperbaiki Tuhan Yesus. Sehingga dia boleh dipulihkan di dalam Tuhan. Kalau misalkan Samaria dikoreksi Yehuda, kamu udah gak murni lagi, kamu udah menyembah Allah lain. Dan mereka mengoreksi diri, mau menerima. Saya yakin mereka bisa berdamai Bapak Ibu. Tapi gak ada kerendahan hati, bukan di antara orang-orang Samaria saat itu. Malah bikin bait tandingan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi kita. Jujur memang ini sangat luas sehingga refleksinya macam-macam Bapak Ibu. Tapi inilah yang semoga kita dapatkan dalam pemberitaan ini. Biarlah kiranya kita belajar mau diperbaiki di dalam Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak dapat diperbaiki Bapak Ibu di dalam Tuhan. Allah mau berdamai dalam kehidupan kita ketika kita mau menerima Dia. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti perempuan Samaria yang datang ke sumur di tengah terik, membawa rasa haus yang tak pernah terpuaskan. Dan dosa membuatnya terasing. Tapi Yesus sengaja menunggunya di sana bukan untuk menghakimi dia, melainkan untuk memperbaiki hidupnya. Hari ini Tuhan berkata kepada setiap kita, aku tahu semua yang pernah kau lakukan, tapi aku memilih untuk memperbaiki hidupmu. Ia tidak peduli jam berapa kita mau datang, berapa banyak kesalahan kita di masa lalu, seberapa dalam rasa malu kita. Dia hanya mau bertanya, maukah kamu menerima air hidup? Dan Yesus masih berkata Bapak Ibu, barang siapa minum air yang kuberikan, ia akan lega untuk selama-lamanya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Carilah Dia, maka kamu akan hidup. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu.
Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya, tapi biarlah kiranya Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi masing-masing. Hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa kami adalah orang yang berdosa, butuh diperbaiki di dalam Tuhan, butuh mengalami fixable dalam kehidupan kami. Kami mohon tuntun kami agar kami dapat mengoreksi diri kami. Tuntun kami agar kami tahu di mana salah kami. Karena sering sekali kami merasa kami tidak salah, kami merasa kami baik-baik saja. Padahal sesungguhnya ada hal yang harus diperbaiki elemen demi elemen dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami orang-orang yang berdosa ini. Ampuni kami jika kami pernah menyembah Allah-Allah lain dalam hidup kami. Ampuni kami jika kami menjadikan sesuatu, mungkin barang atau apapun, kesibukan, hobi, pekerjaan menjadi Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu hanya Tuhanlah sesungguhnya yang memberi kelegaan, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami yakini Engkaulah mempelai pria sejati dalam kehidupan kami. Mungkin di dunia kami mengalami banyak kegagalan, tapi kami tahu di dalam Tuhan kami mendapatkan kekuatan baru. Bapa Surgawi, hamba-Mu berhenti berbicara, biar kiranya Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi, menuntun jemaat Tuhan untuk dapat hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Biar kiranya berkat-Mu terus tercurah dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup, di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.